Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi ini di Masjid Sholeh Hawa, Jakarta Timur. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan hati kita semakin baik, amal yang kita kerjakan semakin sempurna, dan mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan untuk terus belajar bisa mengantarkan mendapatkan husnul khatimah. Kita mau belajar dengan sebuah tema, banyak yang lelah, sedikit yang pulang. Pulang yang dimaksud adalah kembali kepada Allah dan menjadi tabungan amal soleh bagi hamba. Artinya tidak semua perjuangan yang dilakukan oleh hamba bisa menghasilkan pahala bagi pemiliknya ketika di akhirat. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang hamba dia sedang diuji oleh Allah dengan aneka ujian, tidak semuanya bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang menyadari akan ada kehidupan yang kedua pasca kehidupan di muka bumi ini, kita berpikir bagaimana caranya agar capek kita, lelah kita nanti akan ada hasil di yaumil qiyamah. Kurang lebih seperti inilah tujuan tema kali ini dibahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ayat di Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa hidup di dunia itu melelahkan. Bahkan peringatan ini sudah disampaikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, pada saat mereka berada di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kami berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik." Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga, fatashqa, sehingga nanti kamu jadi orang yang celaka. Yang dimaksud Adam diancam oleh Allah, kau akan jadi orang yang celaka. Maksudnya adalah karena kalau sampai kamu diusir dan dikeluarkan dari surga, kau akan capek untuk mencari sumber kehidupan. Kau harus kerja, kau harus beraktivitas tertentu untuk bisa mendapatkan sumber makanan. Sementara di surga kau bisa hidup dengan sangat nyaman, minta apapun dikasih, butuh apapun langsung dikasih, dan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelayanan yang luar biasa. Tapi ketika berada di dunia, manusia siapapun ketika ingin mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha keras. Anda ketika ingin mendapatkan sumber pendapatan, penghasilan, harus kerja, daftar cari kerja. Kemudian setelah itu tahap awal ketika bekerja, gajinya mungkin masih kurang, belum sesuai dengan yang diharapkan. Baru setelah dia meniti karir sekian tahun, dia mendapatkan bonus dan penambahan gaji. Barulah setelah itu dia bisa mencukupi kebutuhannya. Belum bisa nabung, utang dia mungkin masih banyak untuk kebutuhan KPR, leasing kendaraan. Bahkan sampai mati utangnya belum lunas. Perjuangan dia selama berpuluh-puluh tahun ketika kerja belum berhasil menutupi kewajiban utang dia, sampai dia mati. Di Jakarta kayak gitu ada nggak? Cukup banyak. Ada banyak juga orang yang dia mengawali usaha dari mulai nol sampai akhirnya usahanya itu berkembang cukup pesat. Pandemi 2 tahun nyungsep dari nol lagi. Sehingga dia bekerja mengembangkan usaha selama berpuluh-puluh tahun
hanya dengan pandemi 2 tahun. Itu grafiknya langsung mulai dari titik nol. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian bagi hambanya ketika di dunia. Betul apa yang Allah sampaikan? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga sehingga kamu nanti hidupnya akan menjadi hidup yang susah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang tadi kita baca ada di surat Thaha ayat 117. Mungkin Bapak Ibu yang membawa mushaf nanti sambil siaga buka mushafnya ya. Sehingga yang bawa HP sebaiknya tidak dipakai untuk mengambil gambar ustadz ya. Tapi dipakai untuk nyatet dan membantu belajar. Anda pulang mau membawa ilmu atau membawa ustadz? Dua-duanya. Masya Allah. Baik, maka HP-nya tolong dipakai untuk asisten belajar, untuk nyatet atau buka mushaf. Silakan buka surat Thaha ayat 117. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan keterangan tentang ayat ini. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga sehingga kamu nanti jadi orang yang celaka. Orang yang celaka yang dimaksud adalah bukan celaka dalam arti dia disiksa, tapi dia akan capek. Fatat'ab wa ta'na wa tashqa fi talabi rizqi. Kau akan capek, kau akan lelah, kau akan berusaha untuk mencari rizkimu. Sampai pun Adam yang waktu itu hidup sendirian di muka bumi, berarti kan hutan masih utuh ya. Kemudian kekayaan alam belum ada yang eksploitasi, karena yang pertama kali tinggal. Tapi meskipun demikian Adam harus kerja untuk bisa mendapatkan rizki bagi dia dan istrinya. Fa innaka hahuna fi 'aisyin raghidin hani. Karena kau wahai Adam di sini, yaitu di surga, kau bisa mendapatkan kehidupan yang sangat nyaman, yang sangat enak. La kulfata wala masyaqqah, tidak ada beban dan tidak ada tugas yang harus kau kerjakan. Kok bisa Pak iblis itu menggoda Adam? Bukankah dia sudah diusir dari surga? Ini pertanyaan tapi di luar tema ya. Memang ada banyak versi yang disampaikan oleh ahli tafsir. Intinya kejadian itu terjadi. Tapi bagaimana menjelaskan iblis bisa menggoda Adam ketika berada di dalam surga padahal dia sudah dikeluarkan? Ada banyak versi yang disampaikan oleh ahli tafsir. Sebab tidak ada berita yang tegas tentang itu. Adanya cuman iblis menggoda Adam. Ada yang menyebutkan iblis masuk melalui ular. Kemudian dia menggoda Adam melalui bisikan ular yang menyampaikan pesan kepada Adam. Ini salah satu versi dan ini yang paling ma'ruf. Makanya sampai ada yang mengatakan ular itu dihukum oleh Allah. Dulu dia punya kaki. Jadi Bapak bayangkan seperti naga itu ya. Sehingga dia binatang yang panjang tapi punya kaki. Lalu dihukum oleh Allah kakinya hilang. Sehingga dia berjalan di atas perut. Wallahu a'lam apakah ini benar ataukah ini hanya berita Israiliyat, tapi hanya sebatas diceritakan selama tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW, hukumnya boleh. Makanya dalam kitab-kitab tafsir seperti ini masih disebutkan. Taib. Dan kenapa Adam bisa percaya padahal dia sudah mendapatkan peringatan dari Allah? Inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Iblis datang dalam muka sebagai teman. Dia tidak menampakkan permusuhan, dia tidak menampakkan pesona lawan, tapi yang dia lakukan adalah pesona teman. Sehingga dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, iblis itu bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Aku lebih berpengalaman, aku lebih lama tinggal di surga, tahu tentang kondisi surga, dan aku sampaikan sebuah pesan yang kau tidak tahu.
Apa yang disampaikan oleh iblis? Ma mana'akuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, kenapa Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Karena jika kau mendekati pohon itu, maka kalian berdua akan jadi malaikat, atau kalian berdua akan jadi manusia yang kekal di dalam surga. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan, Adam merasa tidak mungkin ada yang berani bersumpah atas nama Allah di dalam surga kecuali benar. Maka atas pertimbangan itulah kemudian Adam mempercayai bisikan yang disampaikan oleh iblis. Awalnya dia bertahan, tapi dimotivasi oleh istrinya, ayolah mas ambil, ayolah mas ambil, kayak istri bapak ya, Masya Allah. Makanya Nabi SAW peringatkan, laulal hawa ma khanatin nisa zaujaha. Andaikan bukan karena Hawa, wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya. Sehingga karena pengaruh dorongan dari istrinya, maka Adam mendekati pohon itu. Dan posisinya adalah pohon ini, kata iblis, kalau kamu memakan pohon ini, maka kau akan jadi malaikat atau jadi orang yang kekal. Au takuna minal khalidin, atau kau akan jadi orang kekal. Dan itu yang diharapkan oleh Adam. Bagaimana bisa kekal tinggal di surga? Makanya para ulama mengatakan ada 3 penyakit hati yang memotivasi terjadinya maksiat pertama kali di tengah makhluk Allah. Pertama, sombongnya iblis, sehingga membuat dia tidak mau mentaati perintah Allah. Yang kedua, tamaknya Adam, sehingga membuat dia melanggar larangan Allah. Dan yang ketiga, hasadnya Qabil, sehingga membuat dia zalim kepada saudaranya. Sehingga ada 3 penyakit hati, yang karena 3 penyakit hati ini muncul pelanggaran yang lebih besar. Karena kan pelanggaran itu berangkat dari apa Pak? Batin. Kondisi tamak menyebabkan orang mengambil harta haram. Kondisi tamak, keinginan Adam untuk bisa abadi di surga, maka dia melanggar larangan Allah. Kondisi sombongnya iblis membuat dia ingkar dengan perintah Allah. Kondisi hasadnya Qabil membuat Qabil membunuh saudaranya tanpa salah. Makanya biasanya orang berbuat zalim kepada orang lain, salah satu di antara faktor terbesarnya apa? Hasad. Banyak orang zalim kepada orang lain, faktor terbesarnya adalah karena dia hasad kepada pihak yang dizalimi. Baik. Selanjutnya kita beralih ke ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau manusia ini tercipta dalam keadaan melelahkan. Manusia itu lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada di surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Apa makna kabad? Sa'id bin Jubair, salah satu murid seniornya Ibnu Abbas, mengatakan, ai fi syiddatin wa talabi ma'ishatin. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dia harus kerja keras untuk mencari sumber kehidupan. Sehingga siapapun yang tinggal di muka bumi ini harus usaha, harus A, harus B, agar dia bisa mendapatkan kehidupan. Itulah yang disebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada juga yang mengatakan, diriwayatkan dari jalur Abi Maudud, beliau mendengar Al-Hasan membaca ayat ini. Faqala, lalu beliau mengatakan, yukabidu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Manusia berjuang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan berjuang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fi kabadin, artinya semua yang tercipta pasti capek. Semua yang tercipta pasti lelah. Makanya diakui bagi siapapun hidup ini melelahkan. Saya mau tanya,
yang usianya paling senior berapa di sini? Yang usianya paling senior. Coba Pak dicarikan, Pak. Masya Allah. Berapa Pak yang paling senior? 80 tahun. Ada yang 80 tahun ke atas? 70 tahun ke atas ada? Yang 70 tahun ke atas, Masya Allah. 70 ke atas. Misalnya Pak, Bapak dikasih penawaran, diberi umur 200 tahun, bersedia tuh? Kok gede-gede kenapa? Nyusah ke wong liya. Bukan diri sendiri yang susah. Rata-rata di antara kita kalau usianya sudah 70 ke atas, 80 ke atas, dia sudah berpikir apa Pak? Mungkin dia sudah berpikir persiapan untuk meninggal dunia. Dia sudah berpikir dengan aneka sakit yang ada pada jasadnya. Bergerak ke kanan, kemeng, bergerak ke kiri, kemeng, naik, duduk, rasanya linu. Demikianlah kondisi hidup. Dan siapapun mengalami itu. Maka semua manusia, baik, kami tampilkan itu ya kalau sambil melihat teks Arabnya. Qala, kata Al-Hasan Al-Basri, yukabidu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Orang akan mengalami kelelahan untuk memperjuangkan urusan dunia dan memperjuangkan urusan akhirat. Sehingga manusia mengalami kelelahan. Hidup pasti ada musibah. Baik musibah fisik maupun musibah batin. Di antara jamaah yang dari lahir sampai usia sekarang gak pernah sakit sama sekali Pak, angkat tangan Pak. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada. Kita semuanya pasti mengalami itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yukabidu madayiqad dunya wa syada'idil akhirah. Manusia akan mengalami sempitnya dunia dan beratnya perjuangan di akhirat. Wakhtara Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir memilih pendapat annal murad bidzalika mukabadatul umur wa masyaqiha. Yang dimaksud dari ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabadin, maksudnya adalah manusia akan mengalami kelelahan dan capek ketika dia hidup, siapapun itu. Maka kalau pengen hidup tanpa musibah, pengen hidup tanpa masalah, bukan di sini tempatnya. Akan ada satu tempat di mana Anda bisa menikmati kenikmatan secara mutlak. Sementara kenikmatan ketika di dunia semuanya serba terbatas. Apa saja Pak yang membatasi kenikmatan manusia di dunia? Sebab nikmat dunia bercampur dengan musibah. Yang pertama, Allah berikan nikmat dunia dan manusia dikasih sifat bosan. Bapak, makanan yang paling disukai ya Bapak? Mie ayam. Andaikan Bapak dikasih mie ayam setiap jam sekali, itu bisa bertahan berapa jam? Blenger. Berapa kali? Mungkin 3-4 kali sudah bosan. Demikianlah nikmat di dunia. Manusia walaupun dia bisa menikmati kenikmatan itu, tapi diberi oleh Allah sifat bosan, sehingga terbatas. Nikmat di dunia ada bosannya. Nikmat di surga mungkin nggak Pak mengalami bosan? Tidak mungkin. Seorang lelaki diberi kekuatan oleh Allah seperti 100 lelaki ketika di dunia, dan dia bisa menggauli istrinya bidadari berkali-kali dalam waktu sehari, dan nggak ada istilah bosan. Demikian pula ketika dia diberi oleh Allah kenikmatan makanan, tidak ada istilah bosan. Bagaimana cara penduduk surga membuang sisa makanan dalam tubuhnya? Kalau kita kan pakai buang air besar, buang air kecil. Kalau penduduk surga pakai apa Pak? Ya, sendawa. Begitu sendawa, balik seperti semula. Masya Allah. Kita sendawa belum hilang mulesnya, tapi penduduk surga begitu dia sendawa selesai, dia bisa makan yang baru lagi. Demikianlah kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka. Yang kedua, penduduk bumi ketika dia menikmati aneka kenikmatan, di situ ada potensi musibah, ada potensi bahaya. Bapak jangan makan ini. Loh kenapa? Ini gula Pak.
Gula bapak tinggi, kolesterol bapak tinggi, ini asam urat, bapak kena penyakit, ini kena penyakit. Terus saya bolehnya apa? Minum air putih saja ya pak. Duitnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Ada nggak kayak gitu pak? Banyak. Sehingga manusia ada yang punya banyak harta tapi dia tidak bisa menikmatinya karena dibatasi oleh aneka ancaman penyakit yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, sebagian manusia dibatasi oleh Allah dengan rasa takut. Dia mungkin punya tapi dia sembunyikan karena takut ketahuan orang. Ada sebagian di antara orang Jakarta yang dia punya villa di Bogor, punya villa di tempat mana atas nama orang lain, tanah di sini atas nama ini, atas nama ini. Kenapa Pak disembunyikan kayak gitu? Takut diaudit. Bagaimana dia bisa menikmati sementara dia dalam posisi takut? Ya mirip seperti misalnya bapak mau poligami tapi takut. Itu berarti punya harta tapi tidak bisa menikmati. Termasuk nggak kayak gitu Pak? Nggak termasuk? Oh nggak termasuk. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Allah ciptakan manusia dalam kondisi kelelahan. Sehingga walaupun sudah ada kenikmatan di hadapan mata, tapi dia tidak bisa menikmatinya dengan maksimal. Berikutnya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kau akan mengalami kadih. Kadih artinya capek, lelah. Siapapun yang hidup dia akan mengalami kelelahan. Ila rabbik, menuju Rabbmu. Maksudnya menuju kematian. Karena semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Dalam arti dia akan mati untuk berpulang kepada Allah selamanya. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah, artinya sampai kalian mati. Sehingga siapapun manusia yang tercipta, dia pasti akan mengalami sa'in ila rabbika sa'yan wa amilun amalan. Kalian akan berusaha untuk bercapek-capek menuju Rabbmu, beramal sampai kau ketemu Allah, artinya sampai kau mati. Dan ini kodrat hidup manusia yang tercipta di muka bumi, tidak mungkin bisa dia hindari. Setinggi apapun jabatan orang, pasti dia pernah sakit hati. Pernah nggak Pak? Pejabat sakit hati enggak? Antara pejabat dengan rakyat lebih sering mana yang sakit hati? Rakyat. Oh rakyat. Karena kalau polling banyak rakyatnya ya. Sebab dia tidak akan pernah dalam keadaan selalu dalam nyaman. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hamba secara mutlak 100% kecuali kenikmatan ketika di yaumil qiyamah, kenikmatan di surga. Karena itu Nabi SAW pernah diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepada beliau yang ini sejatinya adalah pesan untuk umatnya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, silahkan kau hidup sesukamu, tapi yang jelas kau pasti akan mati. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Muhammad, kau boleh mencintai siapapun yang kau inginkan, tapi yang pasti kau akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Muhammad, silahkan kau berbuat sesukamu, tapi yang pasti kau akan dibalas. Sehingga manusia bisa apa dalam posisi ini Pak? Hidup sesuka hatinya, dia pasti akan mati. Berbuat semaunya, dia pasti akan dibalas. Senang dengan apapun, pasti dia akan tinggalkan itu. Tidak ada yang abadi ketika di sini. Makanya tinggal berpikir, bisa enggak kau abadikan kenikmatanmu di sini, kau bawa kepada kenikmatan di akhirat. Saat seseorang memberikan uang 200.000 kepada fakir miskin, diterima oleh fakir miskin senilai 200.000. Pertanyaannya, siapa yang lebih diuntungkan, yang memberi atau yang menerima?
Yang memberi. Kenapa yang memberi? Kenapa yang memberi? Karena pahala sedekah 200.000 akan dia dapatkan secara abadi, bertahan sampai akhirat. Sedangkan uang 200.000 yang diterima oleh fakir miskin, kalau dipakai hidup di Jakarta, bertahan berapa lama? 2 hari habis. Yang ini lebih abadi daripada yang itu. Maka inilah kurang lebih contoh bagaimana orang memindahkan kenikmatan dunia, dia bawa kepada kenikmatan akhirat. Ibnu Qayyim juga menjelaskan, saat orang mendapatkan harta, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dia mendapatkan kenikmatan, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, mana yang lebih abadi? Harta yang dia miliki, misalnya dia dapat gaji 10 juta, tinggal di Jakarta, anak 5, istri 2. Tekor. Ini kebanyakan beban ya. Istri 1 sajalah. 10 juta, anak 5, istri 1. Habis nggak kira-kira? 1 bulan. Habis. Baik. Sehingga 10 juta habis. Tapi syukur dia, alhamdulillah, abadi sampai kiamat. Maka di bagian ini seorang mukmin ketika dia lelah kerja, lalu dia mendapatkan hasil berupa gaji yang dia peroleh di akhir bulan, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, rasa syukurnya inilah yang lebih abadi dibandingkan dengan harta yang dia terima. Wakil lil Imami Ahmad, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, mata yajidul abdu tu'matar raha, kapan seorang hamba bisa merasakan kenikmatan istirahat yang sejatinya? Qala, kata beliau, inda awwali qadamin yadauha fil jannah, pada saat kakinya sudah berhasil melangkah di pintu surga. Sekarang Bapak istirahat, setelah itu Bapak capek lagi, sehingga orang istirahat malam dia dihantui besok lagi saya akan lelah. Dia istirahat siang dihantui nanti malam saya akan capek. Muter kayak gitu terus. Dan demikianlah kondisi hidup ketika di dunia. Nah, selanjutnya di posisi ini ditambah lagi dengan hal-hal yang melelahkan yang dialami oleh seorang hamba. Kita akan sebutkan rincian yang melelahkan itu apa saja. Jadi tadi kita sebutkan kodrat hidup di dunia pasti melelahkan. Tapi ada beberapa kondisi tertentu yang lebih melelahkan lagi. Pertama, musibah yang diberikan oleh Allah. Seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan kelelahan yang lebih. Saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, untuk bisa dapat beras, dia harus jalan sekian kilo untuk hanya bisa dapat beras. Anda buang-buang nasi. Kita di Jakarta buang-buang nasi. Yang ada di sana kurang-kurang nasi, Pak. Para relawan belum bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok yang terkena bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana bagi mereka, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk perjuangan mereka, terutama bagi para relawan, dan mudah-mudahan nanti bantuan dari negara bisa segera datang. Namun bagi muslim, keberadaan bencana itu tidak disia-siakan oleh Allah. Yang dapat bencana kan tidak kenal agama, Pak ya. Muslim kena bencana, non muslim juga kena bencana. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana? Yang muslim punya harapan di sisi Allah, sedangkan non muslim tidak punya harapan di sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penyemangat bagi kaum muslimin pasca terjadinya perang Uhud. Allah mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu merasa lelah untuk berhadapan dengan kaum yang dimaksud adalah orang kafir.
In takunu ta'lamun, kalau saat ini kalian sedang mendapatkan kesulitan, kalian sedang mendapatkan sakit karena banyak korban, terutama di kalangan kaum Ansar pada peristiwa perang Uhud. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya orang kafir itu juga mengalami sakit sebagaimana yang kalian alami. Mereka mengalami kekalahan dalam peristiwa perang Badar. Tapi di sini ada yang beda. Apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Muslim sakit, kafir sakit. Bedanya di mana? Muslim punya harapan, orang kafir tidak punya harapan. Sehingga capek mereka dengan sakit yang dia derita, gak ada nilai apapun. Tapi lelahnya seorang muslim dengan sakit yang dia alami, apabila dia bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan beberapa pengganti yang lebih baik daripada musibah yang dia alami. Apa saja pengganti itu? Kita lihat di sini. Wal ya'lamil muslim, hendaknya seorang muslim menyadari bahwasanya bala, ujian dan bencana yang dia alami akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi beberapa hal. Yang pertama, Allah jadikan sebagai kafarah untuk dosanya. Bencana dan ujian itu Allah jadikan sebagai kafarah, penebus bagi dosanya. Makanya doa Nabi SAW kalau beliau menjenguk orang sakit, apa yang beliau ucapkan? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak usah dipikir, insyaallah tahur, insyaallah menjadi pembersih dosa. Yang sakit mengucapkan amin, semoga ini bisa menjadi pembersih dosa. Jadi boleh nggak Pak, kira-kira kalau kita jenguk orang sakit terus menyampaikan, mudah-mudahan sakitmu ini jadi penebus dosamu. Kamu kok suudzon sama saya toh? Loh, ini doa baik atau buruk? Itu doanya Nabi SAW. Maka beliau ketika menjenguk orang sakit, beliau sampaikan la ba'sa tahurun insyaallah. Karena rata-rata kita kalau menyampaikan ucapan kepada orang sakit, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh, rata-rata kan itu Pak. Jarang kita menyampaikan semoga jadi penebus dosamu. Kamu suudzon sama saya. Didoakan baik kok, nyebutnya suudzon. Setiap orang pasti punya dosa. Maka saat kita sakit terus didoakan oleh orang lain, semoga ini jadi kafarah untuk dosamu, itu doa baik. Meskipun kadang kita nggak tega ngomong kayak gitu, padahal itu bagian dari doa Rasulullah SAW. La ba'sa tahurun insyaallah, nggak perlu dipikir. Tahurun insyaallah, ini akan menjadi penebus dosamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha. Apabila seorang muslim dia mengalami capek, bapak capek, berangkat gelap pulang gelap, kerja setiap hari di Jakarta, harus melawan macet tiap saat, capek. Bapak sakit, mengalami bingung, resah, gundah, sedih, stres, sampai duri yang nancep Allah jadikan sebagai kafarah. Anda buka durian, nusuk di tangan, Masya Allah, mana yang lebih enak, kafarahnya atau duriannya? Tidak ada yang sia-sia, sehingga hal tidak nikmat yang dialami oleh seorang muslim digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah. Disitulah makna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Karena itu, saat Bapak sedang mendapatkan musibah, berfikirlah kenikmatan yang masih tersisa, agar kita lebih fokus untuk belajar syukur daripada belajar mengeluh. Walaupun banyak orang yang lebih sering sambat daripada tobat. Isinya urip gimana Pak? Orang hidup kira-kira gimana yang sering Pak? Mengeluh, tiap hari mengeluh. Padahal masih banyak nikmat yang ada pada dirinya. Berpikirlah terhadap nikmat yang masih ada. Jangan berpikir untuk sesuatu yang hilang.
Karena kalau kita fokus terhadap sesuatu yang hilang, kita jadi malah bingung, stres, kepikiran terus. Tapi kalau Anda berpikir apa yang masih ada, maka kita akan lebih bisa bersyukur. Cerita Abu Kilabah Al-Jarmi, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar itu ya. Walaupun beliau sudah tua, miskin, lumpuh, buta, keluarganya habis, tinggal seorang remaja yang menemani beliau. Tapi beliau tidak pernah putus untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkanku dari ujian yang dialami oleh mereka, dan Allah memberikan banyak kelebihan bagiku. Walaupun keadaan beliau seperti tadi, Pak, tapi beliau tidak pernah lepas untuk mengucapkan kalimat ini. Sampai seorang ulama yang bernama Abu Hazim saat melihat kondisi beliau itu penasaran. Apa rahasianya sampai Anda masih selalu mengucapkan Alhamdulillah, padahal kondisi Anda lumpuh, buta, miskin, sudah tua, tidak punya keluarga, apalagi yang masih tersisa. Lalu beliau menyampaikan, di luar sana ada orang tua sakit dan dia kafir, sementara aku sakit dan aku punya iman. Di sana masih banyak orang yang lupa untuk zikir dan aku masih bisa rajin zikir. Di sana masih banyak orang yang tenggelam dengan maksiat dan aku dilindungi oleh Allah dari maksiat. Siapa yang lebih nikmat, aku atau mereka? Sehingga beliau lebih berpikir apa? Apa yang masih tersisa? Nikmat apa yang masih tersisa? Dengan cara itulah Anda akan selalu bisa mensyukuri nikmat Allah. Punya 2 mobil, yang satu keserempet penyok, sedih nggak? Sedih nggak, Pak? Hah? Sedih. Padahal mobil satunya masih utuh, belum buka cover. Tapi orang ketika dikurangi nikmat sebagian, terkadang kemudian dia lebih berpikir yang hilang, bukan berpikir yang masih ada. Kalau kita fokus kepada yang masih tersisa, insya Allah akan masih bisa mengucapkan syukur Alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama, seorang muslim perlu menyadari musibah yang dia alami dijadikan apa? Kafarah untuk dosa dan kesalahannya. Yang kedua, musibah yang dia alami akan meninggikan derajatnya, sehingga seorang muslim derajatnya akan bertambah dengan keberadaan musibah. Oleh karena itulah ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berikan apa? Ujian. Sehingga ujian bagi kita jangan dianggap sebagai musibah, tapi jadikan ujian itu sebagai cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Asal Anda berhasil ketika menghadapi ujian. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian baginya. Fa in radiya falahur ridha. Kalau hamba ini ridha terhadap ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau sang hamba emosi, nggak terima, marah, maka Allah akan marah kepadanya. Orang sakit lalu emosi, Pak, sakitnya cepat sembuh atau gimana, Pak? Hah? Makin parah. Maka tidak ada gunanya orang sakit terus emosi. Sakitnya nggak hilang, musibahnya nggak hilang, bahkan di saat yang sama dia mendapatkan musibah yang kedua, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala akan jatuh kepadanya. Maka bagi yang sudah mendapatkan musibah, tahan diri baik-baik, belajar untuk ridha dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, agar yang bersangkutan bisa mendapatkan ridha Allah. Karena itulah para nabi, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah yang lebih berat dibandingkan orang biasa. Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakit, dijenguk oleh sahabat yang lain. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu beliau mengatakan, Ya Rasulullah, innaka la tu'ak. Ya Rasulullah, Anda ini sakit. Nah, demamnya Nabi SAW itu panas sekali. Aku mengalami demam 2 kali demamnya manusia biasa. Bapak kalau demam suhunya berapa, Pak? 40? 40 itu opnam, Pak.
Ya. 36 suhu kita normal sekarang ya. 39 selisih 3 digit. Itu kita sudah demam menggigil. 2 kalinya itu berarti berapa, Pak? Wallahu alam, apakah terus 70 sekian? 70 sekian ya darah kita bisa mendidih. Tapi Nabi SAW merasakan demam 2 kali demamnya manusia biasa. Dan beliau mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang soleh di bawah para nabi, orang soleh berikutnya di bawah orang soleh tadi. Thummal amthal fal amthal. Fama yabrahul bala'u bil abdi. Dan kita sebagai hamba Allah selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aneka musibah dan ujian, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun, sampai Allah jadikan orang ini ketika berjalan di muka bumi sudah enggak punya dosa. Dosanya rontok dengan ujian. Ketika dosanya sudah 0 tapi ujian masih berjalan. Nabi itu dosanya apa, Pak? Mungkin masih ada dosa kecil, tapi kemudian dengan ujian yang Allah berikan, naiklah sehingga derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah. Orang kalau mau naik tingkatan, dia harus menghadapi ujian. Maka jadikan musibah, kondisi tidak enak, bencana yang kita alami sebagai ujian, bukan sebagai hukuman. Ujian agar kau bisa naik tingkatan. Karena cara Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat hamba adalah dengan Allah memberikan ujian bagi yang bersangkutan. Baik, alhamdulillah Pak, kita paham seperti ini. Tapi kok tetap berat ya Pak? Ya, beratnya bukan karena Anda merasakan ujian yang melebihi kaum yang lain, tapi karena batin kita yang belum terlatih untuk lebih banyak mensyukuri dan lebih banyak sabar. Prinsip sabar apa Pak? Prinsip sabar, menahan diri, itu makna sabar secara bahasa. Makanya ada dalam bahasa Arab, batu itu ada yang namanya batu sabar. Jadi terkadang orang itu hanya perlu membatu saja. Membatu dalam arti, kamu jangan lakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Kata kuncinya itu. Sabar intinya adalah jangan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Karena kalau seorang hamba dalam posisi dia mendapatkan musibah, lalu dia mengundang murka Allah, baik dengan amalan lahir atau amalan batin. Misalnya, gimana lagi Pak ini Pak? Ya terpaksa saya harus ngambil yang haram. Nah, orang ini nggak sabar. Tahan. Terpaksa Pak, saya harus minum khamr. Terpaksa dia harus minum jamu orang tua. Dan itu dijadikan sebagai obat. Itu kan ada kandungan alkoholnya ya. Ya. Haram untuk dikonsumsi. Tapi katanya jamu. Itu bukan jamu. Okay. Sate anjing juga dikatakan sate jamu. Tapi daging anjing. Banyak orang sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah dengan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Makan ular, makan anjing, makan tokek, dan aneka binatang-binatang haram dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pengobatan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Dulu ada dokter, ada tabib di zaman Nabi SAW yang minta izin kepada beliau untuk menjadikan khamr sebagai campuran obat. Jadi mungkin bahasa lainnya adalah ini pelarut yang paling bagus, yang mengandung alkohol. Sekarang kan ada kayak gitu ya. Kenapa sebagian obat batuk dikasih alkohol? Katanya fungsinya sebagai pelarut yang paling bagus. Baik. Nah, dia mau menjadikan khamr sebagai obat. Saya belum bahas obat batuk ya, ini tadi cuma contoh saja. Lalu kata Nabi SAW, innahu da'un wa laysa bidawa. Khamr itu penyakit dan bukan obat. Dalam riwayat yang lain, ada seorang tabib yang dia mau menjadikan kodok sebagai obat. Lalu nahan Nabi SAW an qatlid difda. Nabi SAW melarang untuk membunuh katak, sehingga katak tidak boleh dibunuh.
maka konsekuensi ketika tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikonsumsi. Kalau tidak boleh dikonsumsi, bagaimana bisa dijadikan sebagai obat? Maka sesuatu yang haram dimakan, haram dijadikan sebagai obat. Allah tidak menurunkan obat dalam bentuk sesuatu yang dilarang. Karena tidak mungkin ada penyakit, lalu untuk bisa dapat sembuh, kau harus dosa dulu, berdosa dulu baru sembuh. Itu berarti Allah mendolimi hambanya. Maka sesuatu yang haram itu bukan obat, tapi sumber penyakit. Kalau terpaksa Pak, darurat Pak ini Pak, saya tanya, ada nggak jaminan kalau kau mengkonsumsi ini pasti sembuh? Ada nggak jaminan pasti sembuh? Tidak. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka berobat itu sebagaimana layaknya orang kerja. Sehingga kalau tidak ada jaminan sembuh, tidak ada jaminan dapat uang, jangan mengambil jalur yang haram. Ini kan saya terpaksa, saya harus korupsi. Korupsi kok terpaksa? Kalau orang terpaksa bisa dijadikan alasan untuk maksiat dengan cara mengambil harta haram, rusak kehidupan dunia. Memang ada kondisi terpaksa yang diizinkan. Jadi kaidah terpaksa, kaidah darurat itu berlaku jika hasilnya pasti. Saya ulang ya. Kaidah darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu berlaku. Darurat bisa membolehkan pelanggaran yang dilarang. Itu hanya berlaku jika hasilnya pasti. Kalau hasilnya masih peluang, belum jelas, enggak berlaku pakai kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Kok bisa Pak? Karena nggak jelas itu belum bisa disebut halal bagi kamu untuk mengambil yang haram. Ada orang yang sakit kemudian dia mengambil obat yang haram. Iya kalau sembuh, kalau mati gimana? Su'ul khatimah. Sehingga begitu dia sakit, dia minum khamr, selesai minum khamr, mati. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu sangat berbahaya. Baik, selanjutnya yang ketiga, seorang muslim ketika dia diberi ujian oleh Allah dan musibah oleh Allah, maka ini akan membedakan antara mukmin dengan munafik. Akan membedakan antara mukmin dengan munafik. Maka fungsi musibah itu sebagai tamhis wa tamyiz, untuk membedakan siapa yang jujur imannya, siapa yang istiqomah imannya, dan siapa yang dia enggak betah untuk bertahan sebagai mukmin yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka dia bisa dibiarkan bebas mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Difitnah maksudnya diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah tahu siapa yang jujur klaim imannya dan siapakah pendusta. Sehingga siapapun yang pengen surga butuh perjuangan besar. Makanya Nabi SAW menyebut surga, beliau katakan dengan apa? Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sadarilah bahasanya dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu mahal. Maksudnya harus dibayar dengan usaha berat. Dan salah satunya adalah kau ketika diberi ujian oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, sabar. Cukup kau membatu saja, diam saja. Enak ya Pak? Iya nggak enak. Tapi nggak enak ini tidak selamanya. Memang pahit, memang nggak enak, tapi tidak selamanya. Akan ada satu kondisi itu akan berhenti. Sehingga siapapun mengalami keadaan tidak enak itu tidak enak, tidak selamanya. Selanjutnya Pak, manusia akan mendapatkan balasan yang abadi. Karena itu Hasan Al-Basri pernah mengatakan, fa'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in
Sadarilah dunia itu negeri ujian, kemudian nanti akan mengalami fana, hancur. Ada dua kemungkinan. Ujian itu dicabut oleh Allah sebelum orangnya mati, sehingga yang sakit diberi kesembuhan, yang miskin diberi kekayaan, yang terlilit utang ditutupi utangnya dengan mudah. Atau kemungkinan yang kedua, dia mati dalam keadaan ujian itu melekat pada dirinya. Ada yang sakit sampai mati, Pak? Banyak. Sehingga dia mengalami ujian sakit, gak sembuh-sembuh sampai akhirnya dia mati. Dia mengalami ujian sakit sampai mati. Pertanyaannya, yang mati dalam keadaan sakit husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tergantung apa? Tergantung mati nanti. Dia sabar atau tidak. Ketika dia sakit dan dia sabar, dia bertahan, tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah, sampai akhirnya dia mati membawa amal sabar. Maka mohon tidak dipahami bahwa definisi husnul khatimah hanya terbatas untuk orang yang mati ketika sujud, atau orang yang mati ketika sholat, atau orang yang mati di medan jihad. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, beliau mati di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai umat terbaik, beliau mati di atas ranjang. Khalid bin Walid sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus karena seringnya jihad, tapi beliau meninggal di atas tempat tidur. Dan mereka husnul khatimah. Maka seperti apa definisi husnul khatimah? Pengertian husnul khatimah adalah saat Anda mati sebagai mukmin, Anda mati tidak membawa dosa syirik, Anda mati tidak memiliki akidah yang menyimpang, Anda mati di atas sunnah, Anda meninggal dunia dalam keadaan ibadah wajib terlaksana. Kita mati tidak punya dolim kepada orang lain yang belum terselesaikan. Kita mati utang sudah lunas. Kita mati dalam keadaan beban kepada orang lain sudah tidak ada. Jadi husnul khatimah itu akumulasi dari perjalanan hidup manusia. Maka yang barangkali punya keyakinan-keyakinan aneh, aneka klenik, tahayul, khurafat, alhamdulillah kalau di Jakarta mungkin jarang ya. Ini kalau saya bicara di Jawa, yang tersinggung lebih banyak. Karena terkadang budaya itu mewarnai keyakinan, budaya mewarnai ideologi. Orang boleh berbudaya, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Sunda Wiwitan itu budaya atau bukan? Hah? Tapi jadi agama. Itu kalau sampai dibawa mati, su'ul khatimah. Karena orang kalau sudah punya keyakinan menyimpang, sampai dibawa mati, dia su'ul khatimah. Waspada ya. Sehingga orang-orang yang masih punya keyakinan terhadap benda-benda keramat misalnya, itu harus segera diselesaikan sebelum dia wafat. Karena yang seperti ini akan menjadi sumber celaka di akhirat. Baik. Selanjutnya, ini tadi adalah bentuk kelelahan disebabkan karena musibah. Jadi karakter kehidupan dunia melelahkan. Lebih melelahkan lagi ketika orang dapat musibah. Tapi bagi muslim, musibah ini bisa menjadi banyak bentuk harapan di sisi Allah. Jadi kafarah dosa, meninggikan derajatnya, dan yang ketiga adalah sebagai bukti kebenaran imannya. Berikutnya, bentuk melelahkan yang kedua adalah melelahkan karena ibadah. Lelah karena ibadah. Ibadah itu capek enggak, Pak? Sholat capek ya. Puasa harus menahan lapar dan haus, capek. Dan aneka kegiatan ibadah yang kita lakukan, kita capek. Maka umumnya ibadah itu bertentangan dengan sifat malas. Ibadah itu bertentangan dengan sifat malas. Oleh karena itu karakter orang munafik disebut oleh Allah sebagai pemalas. Dalam Al-Quran munafik itu disebut oleh Allah sebagai pemalas. Maka musuhnya ulama malas. Penyakit malas ini jangan dibiarkan
Jangan disikapi biasa, Pak. Itu berbahaya, itu penyakitnya orang munafik. Maka salah satu di antara karakternya orang munafik, pemalas. Suka tidur, suka nyantai, suka apalagi healing, ya, shopping, mancing, touring, keliling. Jadi yang dia mikir hidupnya hanya enak-enak dan enak, itu karakter munafik. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat sukanya malas-malasan, nanti dulu. Orang munafik dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari salatnya karena dia malas-malasan. Nabi SAW juga menyebutkan tentang fenomena akhir zaman, ada orang yang yajlisuna ala arikati, yang mereka bertelekan nyantai-nyantai di atas arikah. Arikah itu apa sih, Pak? Sandaran. Bapak tahu, Pak, kalau di restoran Arab kan ada kotak seperti ini, Pak, ya, yang dipakai sandaran tangan. Nah, itulah arikah. Dia menggunakan itu untuk nyender, untuk nyantai sambil tiduran. Tempat ranjang dia yang ada itikanya ini arikah. Dia nyantai-nyantai di situ, menunjukkan apa? Pemalas. Lalu dia bilang, da'na sunnah, tinggalkan sunnah dan kita kembali fokus pada Al-Quran, ya, sok bilang kembali kepada Al-Quran, padahal dia sendiri meninggalkan pesan dari Al-Quran karena dia malas untuk belajar, dia malas untuk belajar, dia malas untuk kajian, dia malas untuk ibadah. Maka karakter pemalas itu karakter munafik. Sehingga kalau ada sifat malas dalam diri kita, ya, jangan dibiarkan, Pak, dilawan, Pak. Malas itu karakter buruk. Dan mukmin disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang kuat. Mukmin itu kayyis, mukmin itu cerdas, mukmin itu rajin, bukan tipe orang yang malas, gampang takut menghadapi ujian dan seterusnya. Baik. Nah, ibadah yang lebih berbahaya adalah kalau orang itu salah ibadah. Sebab salah ibadah itu kosong hasil. Kamu sudah capek tapi gak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sampaikan wahai Muhammad, apakah sudah aku ceritakan kepada kalian manusia yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang menyimpang amalannya ketika di dunia, tapi dia menyangka dia sedang berbuat baik. Bayangin, Pak, dia salah tapi dia merasa sedang beramal soleh. Kira-kira gimana, Pak? Mustahil untuk taubat. Sehingga mustahil dia mengakui kesalahannya karena dia merasa kalau dia sedang beramal saleh. Itulah bahayanya kalau orang salah tapi dihiasi oleh setan. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi amal mereka, fasaddahum 'anis sabil, sehingga setan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Sehingga yang terjadi adalah makin capek. Sebab ibadahnya ibadah tidak ada panduan, tapi dia kerjakan dengan penuh semangat, bahkan harus sampai mengeluarkan tenaga yang banyak, nol hasilnya, zong. Yang bahaya seperti ini terjadi ketika kapan, Pak? Orang beribadah tapi landasannya hadis palsu. Katanya kalau seperti ini janjinya dapat ini, dapat ini. Yang janjiin siapa? Ini hadisnya. Oh, palsu kayak gini kok dipercaya? Berarti yang salah siapa, Pak? Kenapa dia mempercayai hadis palsu? Sehingga kalau Bapak mendapatkan informasi yang salah, tahu ini informasi salah, loh katanya informasi salah dalam masalah amal, fadhil amal boleh pakai hadis palsu. Ya silakan saja. Tapi siap-siap nanti Anda dapat zong. Karena janjinya tidak ada.
Siapa yang mengamalkan ini maka nanti dia akan dapat bidadari sekian, dapat surga seperti ini. Begitu dia lakukan sampai di sana, mana katanya ada janji ini? Yang janjiin siapa? Ini palsu, zong. Dia nggak dapat apa-apa. Karena itu, kalau kita sadar kita sedang dalam keadaan keliru, jangan bertahan. Bapak kalau naik taksi dan salah jalur, jangan diam saja. Karena makin jauh Anda harus membayar lebih mahal untuk kembali. Demikian pula orang ketika tersesat dalam masalah agama. Kalau dia sudah tahu kalau ini menyimpang, jangan diam saja. Semakin jauh kau menyimpang, kau harus membayar lebih mahal untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran amalan yang dilakukan orang kafir yang dia berharap besar terhadap Tuhannya. Digambarkan oleh Allah seperti apa? Fata morgana. Allah taala berfirman, "Walladzina kafaru", ini ada di surat An-Nur ayat 39. "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana yang ada di padang pasir. Biqi'ah, qi'ah artinya tanah luas padang pasir. Dia lihat fata morgana. Sudah? Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, orang yang kehausan tadi menyangka kalau itu adalah air. Akhirnya apa? Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'a, ternyata enggak ada apa-apa. Perumpamaan apa ini, Pak? Bapak lihat ini ya. Orang haus, pingin sekali minum. Di kejauhan dia lihat air. Sudah? Padahal itu adalah fata morgana. Dia ngejar air itu, berarti tambah tenaga enggak? Ayo tambah tenaga, semangat. Semangat dia, makin semangat. Sehingga dia makin capek, makin tambah tenaga, makin membuang-buang tenaga yang dia punya, makin haus. Sampai di lokasi, makin capek, makin haus, makin lelah, gak dapat apa-apa. Dan itulah karakter orang yang salah amalnya. Ini fadilahnya besar, ayo tambah beramal. Jam 10 seharusnya sudah selesai, tambah lagi. Sampai jam 1 seharusnya sudah selesai, tambah sampai jam 2, jam 3 baru bubar. Subuh hilang. Dia nggak ngerjain itu. Sehingga dia bisa beramal sampai tengah malam, bahkan sampai jam 2 baru bubar. Sementara yang dia kerjakan sama sekali tidak ada landasan. Bagaimana dia punya harapan? Itu hanyalah amal kosong. Makanya kalau ada orang pingin beramal yang hasilnya zong, silahkan kerjakan hadis palsu. Silahkan kerjakan hadis palsu. Nanti hasilnya zong. Dia lelah tapi nggak dapat apa-apa. Dalam ayat yang lain di surat Ibrahim ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif." Perumpamaan orang kafir kepada Rabbnya, a'maluhum, amal mereka itu karamad, seperti ramad. Atadruna man ramad? Apa itu ramad? Abu. Seperti abu, ishtaddat bihirrih, yang ditiup, diterpa angin kenceng, bukan di musim hujan, fi yaumin asif, tadi di musim angin kenceng kering. Abu kalau di musim hujan, Pak, lengket. Tapi kalau di musim kering, ya, maka ketika ditiup angin kenceng, bubar semuanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari apa yang sudah dia kerjakan. Mau diambil enggak dapat. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah. Dia beramal ingin harapan tertentu, tapi ketika di yaumil qiyamah Allah jadikan habaan manthura, seperti debu yang berterbangan sehingga dia tidak bisa untuk menangkapnya.
ini orang yang salah dalam beramal. Tapi Pak, yang penting kan niatnya benar. Yang penting niatnya baik. Saya tidak membahas niat. Niat itu urusan pribadi Anda. Cuman sebatas modal niat benar, belum tentu hasil benar jika caranya nggak benar. Sebab kita harus benar lahir batin. Lahirnya benar, batinnya benar. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari wajah kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka kita dihisab oleh Allah lahir batin. Sehingga seorang mukmin dia tidak boleh membenarkan kesalahan karena alasan niat yang benar. Korupsi dengan niat untuk wakaf masjid boleh atau tidak? Ya? Kenapa tidak boleh? Maling untuk niat sedekah kepada fakir miskin boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena niat yang benar tidak bisa membenarkan perbuatan yang salah. Perbuatan salah tetap dinilai salah walaupun dia punya niat baik. Kalau hanya sebatas berpaku pada niat, nanti pelaku maksiat semuanya bisa beralasan niat saya ini, niat saya ini, dan itu akan merusak aturan. Oleh karena itulah perbuatan yang salah tidak bisa dibela dengan alasan niat yang benar. Sehingga perbuatanmu salah ya disalahkan. Kalau niatnya benar Pak, ya berarti harus memperbaiki caranya. Maka perbuatannya juga harus benar, sebab Allah menghisab kita lahir dan batin. Baik, ini amal pertama yang sia-sia hasilnya, zong hasilnya, kosong, nggak dapat apa-apa karena salah amal. Maka jangan sampai kita salah amal. Ada informasi yang salah jangan dipakai dalam urusan agama ya. Bapak dapat informasi salah dalam urusan dunia saja Bapak nggak mau menerima, apalagi informasi yang salah dalam urusan agama. Selanjutnya, amal yang tidak ikhlas. Seorang hamba yang melakukan amalan yang tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan hal yang sia-sia. Sudah capek, tapi karena pamrih tidak ikhlas, kosong hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati utusan itu sama dengan mentaati yang mengutus. Maka taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Makna jangan membatalkan amal ini ada dua. Yang pertama, jangan batalkan amal wajib yang sedang dikerjakan tanpa uzur. Saya ulang ya. Jangan batalkan amal wajib yang sedang dikerjakan tanpa uzur. Makanya kalau orang puasa qadha itu wajib atau sunnah? Puasa qadha wajib. Puasa qadha Ramadan itu wajib. Dia nggak boleh seenaknya. Wah, pas lagi qadha siang hari ada yang nraktir makan. Udahlah, tak ganti besok aja qadhanya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang melakukan amal wajib. Tapi kalau amal sunnah, fahuwa amiru nafsi. Orang ketika melakukan amal sunnah boleh dibatalkan sewaktu-waktu kecuali dua amal yang tidak boleh dibatalkan walaupun itu sunnah. Apa Pak? Haji sunnah, umroh sunnah. Haji sunnah itu haji yang apa Pak? Haji kedua, seterusnya. Haji yang lebih dari satu. Umroh sunnah, umrah yang lebih dari satu. Umrah pertama dan seterusnya. Umrah yang kedua dan seterusnya. Karena haji dan umrah difirmankan oleh Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, selesaikanlah haji dan umrah untuk Allah.
Sehingga mereka yang sudah melaksanakan umroh nggak boleh dibatalkan tanpa alasan. Saya punya jamaah Pak, saat Siti Tour dia ikut ambil mikot, jadi dia bawa kain ihram, ikut ambil mikot. Nah, pulang dari Siti Tour mampir di mikot, dia pakai kain ihram untuk umroh tambahan. Sampai di hotel tidur, malas saya kok. Berat ya Pak, saya mau lanjut. Kok rasanya berat? Boleh nggak Pak saya batalkan? Ya, kalau Bapak batalkan kena dam, harus cukur, tahallul, kena dam, dan tidak boleh pada asalnya, sehingga harus diselesaikan. Tapi kok lihat makin padat di masjid, di tempat matofnya makin padat, di masanya makin padat, karena dia mau umroh. Kalau pas pertama kemarin keberangkatan pertama nyaman, yang kedua lihat live di TV, kok makin banyak, dia takut. Kemudian dia mau batalkan, tidak boleh. Kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur sakit atau udzur yang lain, nah silahkan dia batalkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian makna membatalkan amal yang kedua adalah jangan batalkan pahala amal. Kau yang sudah beramal dan amalmu sah dengan penilaian yang kau miliki, sah bisa dinilai nggak Pak? Bisa. Usahakan jangan kau batalkan pahalanya dengan berbuat maksiat, terutama syirik, karena perbuatan syirik bisa membatalkan pahala amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. Sehingga jangan kau batalkan amalmu, maksudnya adalah jangan kau buang sia-sia pahala amalmu sehingga kau tidak mendapatkan apa-apa gara-gara melakukan praktek syirik. Baik. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah, kalau tadi di surat Muhammad ayat 33. Di surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni, dengan diungkit-ungkit. Kemarin sudah saya kasih, sekarang minta lagi. Maka ketika dia bilang kayak gitu, sedekah kemarin hilang. Jangan sampai ngungkit-ngungkit pemberian. Kamu itu sudah sering saya kasih, minta tolong sekali aja kok nggak mau. Ya sudah, apa yang kemarin sudah dikasihkan hilang pahalanya. Wal adha, dan jangan batalkan sedekahmu dengan menghina. Nih bawa, dasar pengemis, nah, langsung hilang pahalanya. Dia mengeluarkan uang tapi nggak dapat apapun karena menghina. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang infak sambil riya. Jadi kondisi ini disamakan oleh Allah, yang memberi sambil menghina dan ungkit-ungkit itu sama seperti orang yang infak sambil riya. Atau orang yang berinfak tapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Perumpamaannya famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu licin, di atasnya ada tanah. Fa'asabahu wabil, terus terkena hujan. Fatarakahu solda, batu tadi licin kembali. La yaqdiruna ala syai'in, tidak ada satupun yang nyangkut bertahan, karena hilang semuanya. Sehingga awalnya ada pahala, tapi dia siram pahala itu. Begitu pahala itu dia siram, ya sudah hilang. Apa yang bisa menyebabkan pahala hilang? Riya, diungkit-ungkit sedekahnya, termasuk juga sambil menghina orang. Maka kalaupun Anda rajin ibadah, jangan sampai melakukan praktek kezaliman dengan merendahkan orang lain yang mungkin kurang rajin ibadah, karena ini bisa menghilangkan pahala ibadah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada
beberapa pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang tidak ridha dengan musibah yang diterima, namun saat sudah mengetahui dia menyesal? Apa yang harus dia lakukan? Jika dia tobat menghilangkan dosanya, tapi apakah pahala dari musibah itu muncul? Wallahu alam. Karena dosa ditutupi dengan tobat. Jadi misalnya saat dia sakit dia emosi, walaupun tidak sampai terucap, tapi rasa hatinya seperti didolimi oleh Allah. Dia emosi batin, walaupun tidak sampai mengucapkan sesuatu. Maka dia berdosa dengan emosi itu. Hanya saja dia tidak sampai apa? Tidak sampai melakukan perbuatan, atau tidak sampai ketika dia bertobat mungkin pahalanya tidak ada, tapi dosanya hilang. Dengan emosi itu dia berdosa, kemudian dia bertobat, mungkin dosanya hilang, tapi bisa jadi pahalanya tidak ada. Apa yang membedakan antara musibah sebagai ujian atau sebagai azab? Ataukah semua musibah yang menimpa manusia adalah ujian? Musibah yang menimpa hamba bisa berfungsi sebagai ujian dan bisa berfungsi sebagai azab, tergantung penerimanya. Jika dalam satu tempat yang menerima banyak orang, seperti bencana alam, dalam satu lingkungan itu ada orang soleh dan ada orang jahat, maka musibah tadi jadi ujian bagi orang soleh yang bisa meningkatkan derajatnya atau menghapus kesalahannya, dan jadi azab bagi orang jahat, sehingga azab yang disegerakan oleh Allah. Dan itu berlaku untuk semua musibah. Maka musibah yang dialami oleh hamba bisa berfungsi ganda, tergantung siapa penerimanya. Apa doa dan upaya orang tua yang diuji oleh anak lepas jilbab dan meninggalkan sholat, posisi anak kuliah di luar kota? Doakan semoga dia dapat hidayah dan carikan komunitas yang baik. Salah satu pejabat di Jakarta, anaknya kuliah di UGM. Dia itu sampai ke Jogja, di UGM ya. Dia sampai ke Jogja, terus mengarahkan anaknya, dibawa ke sebuah forum pengajian. Terus bapaknya pesan, kamu harus ikut kajian ini setiap sesi yang ada di jadwal. Ikut komunitas mereka. Setelah itu boleh balik lagi. Sehingga mungkin tanggung jawab orang tua, ketika anaknya sudah di usia kuliah dan seterusnya, orang tua tidak boleh lepas untuk memberikan pengawasan. Dia tidak sedang mondok, tidak diawasi oleh musyrif dan musyrifah, maka berikutnya orang tua yang harus memaksimalkan diri di situ. Ibunya mungkin menyusul ke sana, temani anakmu, kau harus sholat, dipantau sholatnya, diwajibkan untuk pakai jilbab, diajak ke komunitas orang-orang baik, wanita-wanita yang baik, agar nanti dia bisa diawasi oleh temannya. Karena ini kalau sudah sampai kebablasan bisa jadi lebih parah dibandingkan untuk saat ketika dia masih di awal-awal kuliah. Wallahu a'lam. Seorang istri pingsan pada saat suaminya meninggal. Apakah istri tersebut masuk kurang sabar menghadapi musibah? Pingsan berkali-kali. Pengaruh perasaan terkadang membuat fisik jadi lemah karena kesedihan yang dialami. Nabi SAW ketika beliau ditinggal oleh putranya yang bernama siapa? Ibrahim. Di pangkuan Nabi SAW, Ibrahim tersengal-sengal nafasnya sampai akhirnya Ibrahim meninggal. Nabi SAW menangis. Maka para sahabat terheran, ya Rasulullah, tabki, Anda nangis?
Mereka merasa heran, masa seorang nabi nangis ditinggal anaknya? Lalu beliau mengatakan, innaha rahmah. Ini sebagai konsekuensi dari rasa kasih sayang. Orang karena senang dengan anaknya, cinta dengan anaknya, maka dia nangis ketika anaknya mati. Apalagi ketika anaknya masih kecil, masih bayi, usia 1 tahun. Ibrahim itu di usia kurang lebih 1 tahun, lucu-lucunya bayi, Pak, meninggal dunia. Lalu dalam keadaan itu Nabi SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihada wa inna ma nu'adzabu bihada. Kita tidak disiksa oleh Allah karena tangisan ini, tapi kita disiksa karena lisan. Sehingga yang nggak bisa menjaga lisan, inilah yang berbahaya. Maka seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena cintanya yang besar, sehingga membuat dia sangat sedih. Lalu dalam kondisi dia sedih tadi, kalau hanya sebatas nangis sedih sampai pingsan, tidak masalah. Tapi kalau sampai bengak-bengok, meraung-raung, ini namanya niyaha. Niyaha atau meratapi mayit, hukumnya dosa besar. Bentuk niyaha, 1, nangis meraung-raung sampai gulung-gulung, sampai jambak-jambak rambut, itu niyaha. Dan ini dosa besar. Orang jahiliyah dulu ketika mereka ditinggal suaminya, sampai narik-narik bajunya sehingga sobek, sehingga kancingnya brodol. Ada yang jambak-jambak rambut, ada yang membenturkan kepalanya di tembok sebagai apa? Luapan kesedihan. Ada yang nangis gulung-gulung. Itu jangan dibiarkan, Pak. Itu dosa besar. Maka kalau ada orang yang dia ditinggal oleh siapapun, lalu tangisannya sampai teriak-teriak, dia harus diminta diam, nggak boleh dibiarkan. Tapi kasihan, Pak, dia mungkin sedang meluapkan kesedihannya. Oh, jangan dibiarkan, itu dosa besar. Nanti jadi musibah yang kedua. Ya. Kemudian bentuk niyaha adalah memuji-muji mayit dengan pujian yang berlebihan. Sehingga ada orang yang ketika menangisi mayit, kemudian dia memuji mayit berlebihan. Itu termasuk diantara bentuk meratapi mayit. Hukumnya dosa besar. Nah, selama istri yang ditinggal oleh suaminya mati, dia tidak melakukan 2 hal ini, insya Allah masih bisa disebut bertahan sabar, walaupun kadang sedih terus pingsan, sedih pingsan ya. Karena pingsan itu di luar kendali fisik ya, terkadang tiba-tiba lemas terus pingsan. Dulu sebagian sahabat ketika mendengar berita Nabi SAW wafat, mereka itu seperti lumpuh, jadi langsung ambruk, nggak bisa bangun, saking sedihnya. Tapi ada yang lebih kuat mentalnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sedih, sehingga saat beliau memeriksa jasad Nabi SAW, Abu Bakar mengatakan, la yajtami'ani fika mautatan. Engkau tidak mungkin mati 2 kali. Ya sudah, Anda sudah meninggal, selesai. Dan tidak mungkin nanti hidup lagi terus mati lagi. Maka Abu Bakar kemudian ceramah di depan para sahabat, ditunggu apa yang akan disampaikan oleh Abu Bakar. Karena Umar mengancam, siapa yang bilang Muhammad mati, akan saya pukul dia. Tapi Abu Bakar menenangkan Umar. Ijlis ya Umar, kamu duduk sekarang. Sekarang Abu Bakar yang bicara. Lalu beliau mengatakan, man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan mati. Wa may ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dan siapa yang menyembah Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah utusan Allah, dan sebelumnya sudah ada banyak utusan Allah. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau mati atau beliau terbunuh, kau akan murtad? Dan dulu para nabi sudah mati, maka Nabi Muhammad SAW juga bisa mati sebagaimana para nabi sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan hamba yang lama sakit malah tidak melakukan sholat, walaupun sudah diwudukan karena sudah di tempat tidur saja, tapi ada saja alasannya? Bagaimana kaidah-kaidah bahwasanya sakitnya menghapus dosa-dosanya?
Sakitnya bisa menghapus dosanya selama dia tidak melakukan dosa kekufuran. Dan meninggalkan sholat itu dosa kekufuran. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dan mereka batasnya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang enggak salat kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau ditusuk sehingga ususnya robek, dibawa pulang ke rumah, dikasih minum susu, keluar susu itu dari ususnya, keluar dari perutnya yang robek tadi. Lalu beliau pingsan. Setelah siuman, beliau tanya, asallan nas, apa sudah pada sholat? Karena beliau tadi pingsan ketika kapan? Ngimami sholat subuh. Lalu mereka menjawab, sudah sholat. Nah, di saat itulah Umar mengatakan, la hadza fil Islam man tarakas shalah. Seseorang tidak mendapatkan jatah dalam Islam, maksudnya dia bukan muslim apabila dia meninggalkan sholat. Dalam keadaan itu beliau tetap sholat, sehingga darah mengucur dari perutnya, ususnya sobek, makanan apapun dimasukkan keluar dari ususnya. Umar radhiyallahu anhu tetap peduli sholat selama 3 hari pasca peristiwa beliau ditusuk, radhiyallahu anhu arda. Maka yang sakit kalau sampai nggak mau sholat, ada aja alasannya, berarti kan akalnya berfungsi, Pak. Makanya dia beralasan. Andai kan orang ini hilang akal, selesai sudah. Tapi kalau masih beralasan, aku najis, aku ini, nggak apa-apa, sholat dalam kondisi najis. Aku nggak bisa menghadap kiblat, nggak apa-apa. Pakaianku najis, nggak apa-apa. Jadi jawabannya nggak apa-apa. Dengan dia diberitahu doktrin seperti itu, yang penting pokoknya kamu sholat sebisanya. Insya Allah mudah-mudahan tobat di akhir hayat beliau, di detik-detik terakhir, kalau sudah diingatkan untuk jaga sholat, menghapus kesalahan sebelumnya. Kaidah darurat itu bersyarat hasilnya pasti. Lalu bagaimana penjelasan tentang perempuan yang naik ojek laki-laki? Nah, ini saya akhirkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila kami mendapatkan anak-anak kami nakal, tidak mau dengar orang tua, padahal kami merasa sudah sedemikian baik mengarahkan dan mendidik hingga mengalami keburukan, apakah itu sebagai ujian atau musibah bagi kami? Allah menegaskan dalam Al-Quran, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Sehingga orang tua jadi ujian bagi anak, anak jadi ujian bagi orang tua, suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, dan demikianlah hidup. Gesekan antar sama manusia disebut oleh Allah sebagai ujian. Selanjutnya, para nabi diuji oleh Allah dengan anggota keluarganya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan bapaknya. Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan anak dan istrinya. Nabi Lot diuji oleh Allah dengan istrinya. Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan anak-anaknya yang nakal, walaupun tidak sampai beda agama dengan bapaknya. Sehingga ada para nabi yang diuji oleh Allah dengan anggota keluarganya. Dan itu tidak ujian yang ringan. Sampai pada titik mereka harus berpisah. Nabi Ibrahim itu pembelaannya kepada bapaknya luar biasa. Pembelaannya sampai mana, Pak? Sampai akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bercerita, yalqa Ibrahimu azara yaumal qiyamah wa ala wajhi azar qatara ghabara. Ibrahim akan ketemu dengan Azar, bapaknya, besok di hari kiamat. Di wajahnya Azar berdebu dan musam. Lalu Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, alam aqul laka alla ta'sini. Aku dulu kan sudah pesan sama bapak, ikuti aku. Lalu bapaknya bilang, al-ana la a'sik. Hari ini aku akan mengikuti kamu. Ya, sudah terlambat.
Lalu Ibrahim mengatakan kepada Allah, qala ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun? Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku tidak akan menghinakanku di hari kebangkitan, di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad, dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika bapakku dijauhkan dariku. Karena bapaknya harus masuk neraka. Dibelani sampai kapan? Sampai kiamat. Lalu Allah mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Itu aturan baku, nggak bisa ditawar, dan tidak ada istilah kedekatan hak khusus karena dia dekat dengan Allah. Wah, khusus kamu boleh, tidak ada. Aturan Allah tidak bisa diubah walaupun oleh seorang nabi. Maka bapaknya tetap dimasukkan ke dalam neraka abadi walaupun anaknya di surga. Oleh karena itu, dalam posisi ini bagi anak yang atau orang tua yang diuji dengan anaknya atau anak yang diuji dengan orang tuanya butuh sabar. Sehingga apakah itu bagian dari ujian? Ya, bisa jadi itu bagian dari ujian, sebagaimana juga bisa berfungsi sebagai kafarah dosa, azab karena mungkin kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya di masa silam. Baik. Pertanyaan yang terakhir ini tadi ya, tentang perempuan naik ojek laki-laki. Baik, insyaallah. Pertama saya mohon ini jangan dipotong videonya, karena kemarin sempat viral karena video itu dipotong. Saya dapat pertanyaan ini di Surabaya. Seorang ibu usia 60 tahun. Yang saya yakin kejadian ini ada banyak di Jakarta dan sering saya lihat ibu-ibu melakukan yang sama, diantar tukang ojek untuk datang di kajian. Apapun latar belakangnya saya nggak tahu. Tapi di Surabaya beliau ngaku, saya nggak punya keluarga yang bisa ngantar, sehingga untuk bisa hadir di pengajian saya hanya bisa naik ojek. Di Jakarta juga banyak yang kajian naik ojek. Baik. Terus bagaimana dengan yang seperti ini? Karena boncengan dengan lelaki yang bukan mahram. Ada satu hadis riwayat Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Bahwasanya Asma bintu Abu Bakar itu beliau mikul itu bahasa Indonesianya apa? Manggul biji-bijian dari kebunnya Zubair dibawa ke Madinah dengan jarak ya kurang lebih sekian kilo, 4 atau berapa kilo gitu ya, sekian farsah, sekitar anggaplah kurang lebih 4 kilo. Nah, saat Asma dalam kondisi itu, Nabi SAW bersama dengan rombongan naik tunggangan, naik onta. Lalu beliau menawarkan kepada Asma untuk ikut bonceng. Kemudian Asma teringat Zubair bin Awam yang pencemburu orangnya. Maka beliau nggak mau, merasa malu dan tidak mau. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan pulang. Ya, Asma jalan kaki. Sudah? Nah, dari hadis ini ulama beda pendapat. Apakah ini khusus untuk Nabi ataukah ini berlaku umum? Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah beliau untuk Sahih Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wa fihi jawazu irdafil mar'ah allati laysat mahraman idza wajadat fi tariqin qad a'yat. Di sini terdapat penjelasan bolehnya seorang lelaki memboncengkan wanita yang bukan mahram kalau dia lihat wanita ini kelelahan. Faktor kelelahan itu kan berarti ada sisi yang perlu dibantu. La siyama ma'a jama'ati rijalin salihin. Terlebih ketika dibersamai oleh sekelompok lelaki yang saleh, sebagaimana Nabi SAW bareng dengan para sahabat yang lain. Artinya tidak akan ada kecurigaan. Nikah dengan
Aisyah terus gandeng saudaranya ipar. Nggak mungkin ada kecurigaan seperti itu, karena dibersamai oleh banyak lelaki yang saleh, sehingga mereka akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Asma. Baik. Wala syakka fi jawazi mithli hadza, dan tidak diragukan mengenai bolehnya hal ini. Lalu ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu karena dimungkinkan ada pemisah antara beliau dengan Asma. Mungkin ada benda yang menghalangi, sudah, sehingga tidak sampai terjadi sentuhan, tidak sampai terjadi sentuhan. Baik. Nah, dari penjelasan ini sebagian kemudian menyimpulkan boleh dengan ketentuan. Satu, dalam kondisi terpaksa. Pertimbangan terpaksanya apa, Pak? Dia sampai di sini kan pasti. Kalau tadi kan pertanyaannya jika sesuatu darurat itu harus yang pasti, berarti apa hubungannya dengan boncengin ahwat yang naik gojek? Nah, pasti sampai. Begitu kan? Sehingga dia bisa hadir dalam kegiatan kajian tadi. Yang kedua, apakah kemudian posisi ini atau syarat berikutnya dia harus ada penghalang sehingga tidak sampai mengalami sentuhan. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan mendesak di sana. Ada kebutuhan mendesak di sana. Dan bagian dari kebutuhan mendesak adalah ketika seseorang tidak ada yang ngantar satupun sementara dia sangat membutuhkannya. Baik. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa seperti ini tetap tidak boleh. Kasus wanita yang naik Grab, atau kok Grab di sana namanya Karim ya, kalau di Saudi. Jadi wanita naik taksi online di Saudi itu banyak, karena mereka tidak punya yang bisa ngantar. Sementara di sana kan wanita tidak boleh pakai motor dan hampir tidak ada kendaraan motor. Sampai tujuan ya gosong dalam cuaca yang sangat panas. Maka rata-rata mereka menggunakan kendaraan apa? Mobil. Nah, suaminya tidak ada mahram yang bisa mengantarkan. Maka mereka pakai taksi yang bisa mengantarkan. Kemudian muncul pembahasan, boleh enggak wanita itu naik taksi seperti ini? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh karena madharatnya besar, dan ada yang mengatakan boleh dengan pertimbangan ada kebutuhan mendesak di sana. Pembahasan ini mirip seperti pembahasan itu. Hanya saja bedanya kalau motor berdekatan, kalau taksi ada jarak. Tapi secara prinsip sama-sama dalam satu kendaraan. Artinya ini tidak bisa disebut sebagai ikhtilat atau berkhalwat karena dilihat banyak orang. Terus Pak, kesimpulannya gimana? Karena masih di ranah khilaf. Kalaupun ada yang mengatakan seperti ini ditoleransi, Anda perlu memahami ini kajian pembahasan halal haram dunia fikih. Tidak ada kaitannya dengan manhaj atau akidah. Karena kita semuanya sepakat sentuhan lawan jenis terlarang. Makanya tadi ada beberapa ketentuan dan syarat yang menyampaikan seperti An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beberapa ulama yang lainnya. Walaupun dalam keterangan Al-Qadiyat beliau mengatakan wa hadza khasun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihi. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan selain beliau. Ya. Faqad umirna bil mubaadah, karena kita diperintahkan untuk menjauhi, sehingga lelaki dan wanita harus di posisi berjauhan. Ini kalau alasannya Al-Qadiyah. Wallahu a'lam wa ala kullin, intinya dalam hal ini masih dalam ranah perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya tugas dari panitia membagikan buku. Buku untukmu yang sedang sakit. Jamaah ada yang punya keluarga lagi sakit dan opnam. Siapa Pak? Angkat tangan. Bapak, sudah berapa lama opnam?
Baru tadi. Ya, ada yang sudah lama opnam, ada yang lebih lama lagi. Nggak ada? Baik, hadiah untuk beliau. Semoga buku itu bermanfaat. Nah, saya kasih Bismillah. Buku ini yang terbaru ya. Bila Ku Mati. Insya Allah di pekan ini akan dibedah di Blok M. Dihadiahkan untuk jamaah yang pernah opnam. Pernah opnam. Mana lagi? Angkat tangan. Baik. Sekarang waktunya ya. Yang paling lama. Berapa lama, Pak? 2 bulan. Opnam 2 bulan. Ada yang lebih dari 2 bulan? Dah, pemenangnya 2 bulan. Opnam 2 bulan. Buku umur yang kedua. Nah, umur kedua untuk yang lanjut usia ini. Usia berapa tadi yang di ujung? Udah pulang ya? 70 ada berapa tadi? Di atas 70. 70 berapa, Pak? Di 3, 4. Berapa? 74, 73, ada lagi? 75. 75. Di atas 75? Baik, 75 dan 74 yang dapat. Yang 74, yang 75 Bapak ya. Ini kita Pak. 74 dan 75. Baik, buat akhwat pertanyaannya. Di bawah ada hadiah nggak? Ada. Ada yang untukmu yang sedang sakit ada. Untukmu yang sedang sakit dikasihkan ke yang pernah opnam aja. Yang paling lama opnam. Selanjutnya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Pertanyaan berikutnya, pengantar ilmu waris. Jamaah yang sama sekali nggak dapat warisan dari orang tuanya. 1, 2, 3, oh banyak. Oh banyak ya? Banyak, oh banyak. Gimana pertanyaannya? Baik, karena banyak berarti yang khusus yang nggak dapat warisan. Pertanyaannya, berapa jatah warisan ibu? Dapat warisan enggak? Ibu. Salah. 1/4 salah. 1/6 jika 1/6 jika 1/6 jika punya anak. Satu lagi. Ya, jika nggak punya anak berapa? Coba tadi. 1/6 jika punya anak atau saudara. 1/3 kalau tidak ada anak dan 2 saudara. Baik. Syukran. Nah. Apa? Selanjutnya. Ini saja buku fikih ASN dan karyawannya. Khusus yang usianya 50 ke atas. Pertanyaannya, yang 50 ke atas yang hafal juz amma. 50 ke atas yang hafal juz amma. 50 hafal juz amma? Baik, langsung dapat hadiah, Pak. Bapak mau yang mana? Yang ASN. Bapak ini ya. Berikutnya bagi-bagi hadiah. Yang punya utang di luar, bukan yang diutangi orang paling banyak. Punya piutang paling banyak. Berapa, Mas? 50. Bapak berapa, Pak? Lebih 1. Oh, udah. Wah, kalah dengan yang 1M.
Langsung saya kasih 2 hadiah, Pak. Kode etik dan pasar muslim. Masya Allah. 2 hadiah. Semoga jadi pelipur lara, Pak. Piutang 1 M. Ibu-ibu mau pertanyaan? Ibu-ibu mau pertanyaan? Pertanyaan, baik. Pertanyaan untuk dapat hadiah ya. Istri Nabi SAW yang merupakan putri Umar. Sebentar dulu, ini untuk ibu-ibu ya. Baik, silakan jawab. Hafsah. Pertanyaannya adalah siapa nama mbahnya Hafsah? Siapa nama kakeknya Hafsah? Tidak tahu. Ganti yang lain, ganti yang lain. Ganti yang lain. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Umar Khattab, jadi mbahnya Hafsah adalah Khattab. Masya Allah, betul sekali. Umar bin Khattab. Baik, ibu-ibu lagi ya. Nah, istri Nabi SAW yang dinikahi dalam kondisi gadis. Pertanyaannya belum. Aisyah, pertanyaannya adalah, sebutkan 1 hadis dari Aisyah. Baik, sambil googling untuk menunggu jawaban. Bapak dulu ya. Sebutkan 2 manfaat bagi muslim ketika dapat musibah. 1, jadi kafarah dosa. Yang kedua, menaikkan derajat. Alhamdulillah. Sedang googling. Ini tidak tahu, mungkin salah tempat. Ini hadiah salah tempatnya. Sudah? Bisa jawab? Oh, itu pertanyaan untuk bapak-bapak tadi sudah dijawab. Pertanyaan untuk ibu ya. Sebutkan 1 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Gimana? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Betul, itu dari Aisyah. Coba kita cek dulu ya. Iya, Google juga. Coba. Dari Abu Umamah Al-Bahili, bukan dari Aisyah. Cari hadis yang lain. Baik, untuk bapak-bapak, pertanyaan yang terakhir. Hadiah terakhir. Apa makna kabad? Lelah. Lelah karena apa? Karena iya, lelah itu kecapean. Lelah itu karena apa? Berjuang mendapatkan kehidupan dunia. Dia harus kerja, dia harus menghadapi musibah dan sebagainya. Baik, ketemu nggak ibu-ibu? Silakan. Betul sekali. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Itu hadis dari Aisyah. Walhamdulillah. Baik, itu pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukunya masih? Nah, itu untuk panitia saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya harapkan.